Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kepala SMK Negeri 1 Kuta Selatan Bali, Dr. Andes Nyoman Suparte. Pada kesempatan ini menyampaikan bahwa kami adalah sekolah PK di rencana adalah tahun ketiga, yang sudah berjalan itulah sudah 2 tahun, dan sekarang kami ingin berharap bahwa sekolah PK di SMKN 1 Kuta Selatan itu bisa berlanjut kepada tahun atau tahap yang ketiga, sehingga dari apa yang sudah diberikan oleh pemerintah terkait dengan bantuan sekolah PK itu kami saya rasakan selama ini sudah ada peningkatan dalam proses pembelajaran, dan kami sangat berharap bahwa ke depan SMKN 1 Kuta Selatan bisa mendapatkan bantuan untuk sekolah PK skema reguler lanjutan untuk yang tahun ketiga, di mana kami melihat bahwa ada beberapa hal yang perlu adanya peningkatan di dalam proses atau dalam sekolah ini, sehingga ke depan bisa menjadikan sekolah yang menjadi kebanggaan dari masyarakat. Adapun jumlah siswa kita secara keseluruhan yaitu 2.225 dari 5 program keahlian. Yang program keahlian yang ada di sekolah kita itu ada satu adalah perhotelan, kemudian yang kedua ada teknik listrik, kemudian ada teknik elektronika, ada teknik otomotif, kemudian DKV dan TKJ. Adapun profil yang kami pernah sampaikan bahwa sekolah kami itu berada di destinasi wisata Nusa Dua, kemudian luas lahannya itu adalah 4 hektar, 2 yang kalau bisa kami katakan adalah 50% dari 6 program keahlian yang kami miliki itu adalah ada di program keahlian perhotelan. Nah, itulah sebabnya pada kesempatan untuk yang tahun ketiga ini, kami akan ajukan kembali bahwa yang kami usulkan sebagai sekolah pusat keunggulan skema reguler lanjutan itu adalah di program keahlian perhotelan. Dari program yang diharapkan ada suatu peningkatan dari yang terdata dari sebelumnya. Memang ada peningkatan yang bisa kita data. Yang tahun-tahun sebelumnya barangkali kita maksimal bisa mendata jumlah anak-anak kita yang tamat itu mungkin yang tahun-tahun sebelumnya adalah 85%. Untuk tahun ini dengan adanya bantuan sekolah PK reguler ini, kita bisa mendata jumlah anak-anak yang terdata itu adalah 93%. Data tracer study yang bisa kita data di tahun ini adalah 97,9%. Nah, dari data itu tentu yang kita bisa lihat itu adalah hampir 50% dari siswa kita dari yang terdata itu adalah bekerja. Jadi yang sisanya ada yang melanjutkan, kemudian ada yang tidak mengisi beberapa persen. Nah, sehingga saya kira 50% itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa bagi kami dengan persaingan yang begitu ketat di dalam mereka untuk bersaing dalam dunia kerja. Dan tentu wirausaha itu ada 15% yang kita data, sehingga barangkali wirausaha mungkin belum terlalu besar, tapi ke depan yakinlah dari awal mereka sudah berwirausaha, tentu ke depan akan menjadi wirausaha yang besar. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami, karena di perhotelan itu semakin tahun itu semakin adanya peningkatan dari minat masyarakat, dan kemudian jumlah siswa yang sudah ada itu juga siswa yang paling banyak. Kemudian animo peluang kerja yang ada di wilayah kami itu ada di jurusan perhotelan yang paling banyak, karena kami berada di destinasi wisata Nusa Dua. Nah, itulah sebabnya ada peningkatan yang perlu kami lakukan untuk ke depan agar penguasaan bahasa asing dari guru-guru kami yang itu nanti bisa diimplementasikan kepada anak-anak kami, yang nantinya itu juga berimbas kepada
kemampuan berbahasa asing anak-anak itu akan bisa meningkat sehingga menjadi kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh anak-anak di dunia kerja. Dan itu sebabnya mudah-mudahan ke depan bantuan sekolah PK reguler lanjutan di tahun ketiga ini bisa kami terima, sehingga peningkatan penguasaan bahasa asing terhadap guru-guru kami yang itu bisa berimbas kepada siswa juga nantinya. Nah, kemudian kita juga nanti akan berpikir bahwa guru-guru yang kami miliki belum seluruhnya itu mendapatkan proses magang di industri. Nah, sehingga ke depan akan kami tingkatkan jumlah dan kualitas guru magang untuk bisa terjun langsung ke industri. Kemudian tentu kami juga akan memperluas kerjasama kami dengan guru-guru dari industri praktisi yang bisa mengajar di SMK Negeri 1 Kuta Selatan, khususnya di program kalian perhotelan. Program sekolah PK reguler ini pun kita melaksanakan kegiatan job fair. Nah, jadi job fair itu dengan pola pameran, yang mana kita mengundang beberapa industri, kalau tidak salah kemarin ada sekitar 25 industri untuk datang ke sekolah untuk memberikan informasi kepada anak-anak kita dan juga anak-anak di sekeliling di sekitar sekolah kita bahwa ada informasi tentang peluang-peluang kerja dari industri yang bisa diakses di sekolah kita, lewat sekolah kita, dengan beberapa industri yang kita hadirkan di sekolah, sehingga peluang anak-anak untuk bisa bekerja, untuk bisa terjun aktif masuk dalam tim kerja industri-industri yang kita aja kerjasama itu bisa lebih besar. Nah, kemudian juga tentu kami harus tingkatkan juga dalam administrasi bahan-bahan ajar, baik itu modul, baik itu buku pendukung dan lain sebagainya, sehingga itulah yang akan kami lakukan ke depan, sehingga tracer study yang tahun kemarin itu 93,7% itu bisa kami tingkatkan menjadi 100%, dan kualitas atau anak-anak yang bekerja itu bisa kami tingkatkan dalam jumlah persentase yang lebih besar. Program-program lain tentu juga menjadi tidak kalah dalam sasaran program bantuan itu, yaitu program PKL. Kemudian pembelajarannya yang utamanya adalah pembelajaran yang berbasis proyek, di mana inilah sangat meningkatkan kualitas kompetensi dari anak-anak, sehingga kemampuan guru dengan pembelajaran yang diberikan dengan berbasis proyek itu akan lebih meningkatkan kompetensi dari anak-anak, sehingga nanti ke depannya kita berharap bahwa anak-anak bisa bersaing di dunia kerja dan dunia industri. Shalom, nama budaya, salam sejahtera, rahayu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agus Julanda. Saya merupakan salah satu guru dari SMK Negeri 1 Kutai Selatan yang merupakan salah satu peserta dari kegiatan guru magang yang dilaksanakan selama 25 hari di salah satu hotel berbintang 5 di kawasan Nusa Dua, yaitu San Regis Bali Resort. Adapun manfaat yang saya rasakan selama mengikuti kegiatan guru magang, yaitu sangat banyak ilmu dan tentu saja pengalaman yang saya dapatkan, terutama dalam hal mengenai praktikal yang ada dalam industri perhotelan secara langsung. Sebagai contoh, bagaimana kita memberikan pelayanan atau excellent service kepada tamu, sehingga tamu akan merasa nyaman selama menginap di hotel. Melalui kegiatan ini diharapkan melalui ilmu dan juga pengalaman yang saya dapatkan bisa saya manfaatkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga nantinya siswa dapat memiliki pengalaman seperti apa yang saya dapatkan selama magang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil bantuan kemarin juga kita gunakan untuk pengembangan SOP dari Teaching Factory. Jadi Teaching Factory yang ada di perhotelan itu kita buatkan sebuah SOP yang memiliki standar sama dengan industri yang lain atau industri di luar, sehingga anak-anak tidak ragu lagi bagaimana sih bekerja di Teaching Factory atau belajar di Teaching Factory, nanti apakah itu sesuai dengan yang ada di industri.
itu pasti, karena kita sudah mengacu pada SOP industri yang sebenarnya, sehingga anak-anak belajar di Teaching Factory itu sama dengan belajar di industri besar. Dan untuk sementara barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kami sangat berharap program sekolah PK skema reguler untuk di tahun ketiga ini bisa kami dapatkan, sehingga apa yang menjadi harapan dalam proses peningkatan kualitas pembelajaran, kualitas guru, kualitas sekolah itu bisa kami wujudkan dalam waktu 1 tahun ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.